Ya, ini saya harus jujur nih, sebagai orang Islam saya harus jujur. Saya minta maaf sama kamu karena ustadz yang bernama siapa namanya itu tidak mampu mengalahkan pendeta-pendeta kalian dalam mencabuli orang lain yang jumlahnya sampai 216.000. Saya minta maaf banget sama kamu kalau ini mengecewakan ustadz-ustadz kami ya. Saya minta maaf banget, ustadz-ustadz kami mengecewakan karena nggak bisa mengalahkan jumlah korban yang dilakukan oleh pelecehan oleh pendeta pastor gereja kalian. Ini sampai jumlahnya 216.000 korban pelecehan SKS terhadap anak di dalam gereja. Saya minta maaf banget membuat kalian kecewa. Mungkin kalian itu berharap bahwa korbannya bisa sampai 200.000. Mungkin harapan kalian kalau minimal kalau bisa tuh korban kejahatan para ustadz itu 200 orang lah gitu ya. Sebentar dulu, saya kenapa kok kayak tegang kejang? Biasa aja, santai dong. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. itu adalah perbuatan ahli surga, bukan ahli neraka atau otak orang yang otaknya mesum. Mohon maaf ya, surga kita itu dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, dan tentulah Allah yang lebih tahu siapa orang itu beriman dan beramal soleh di hatinya dan di perbuatannya. Nah, orang-orang yang bahkan terbersit pikirannya untuk berbuat mesum saja, dalam artian kayak aku mau nanti nih ngelakuinnya caranya gini-gini, itu Allah sudah tahu orang itu nggak layak masuk surga. Makanya akan diuji orang itu mampu nggak dia menahan dirinya. Karena ahli surga di Islam itu adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya di dalam dunia, apalagi nanti di surga Allah ketika semua yang dijanjikan Allah itu betul-betul terbukti. Sedangkan kami di dunia aja belum melihat bukti-bukti apa yang Allah janjikan, neraka dan surga itu betul-betul ada. Kami bisa menahan diri di dunia, walaupun terkadang kami khilaf. Apalagi nanti ketika di surga kami sudah diberikan semuanya, kami juga nggak geragasan gitu. Saya pernah ya bikin ini teman-teman ya, bikin sebuah bukan analisa akademisi tapi analisa secara personal. Ada di Klaten itu teman-teman ada satu pohon ya, ada 3 pohon lah, pohon sawo, pohon rambutan sama pohon mangga, satu lagi itu pohon jambu biji. Entah kenapa di dekat perumahan keluarganya mantan suami saya itu teman-teman ya, pohon-pohon itu berbuah tuh nggak ditutupin sama sekali. Maksudnya tuh dibiarkan gitu aja, dan nggak ada yang rampok mencuri, tuh nggak ada. Bahkan tuh kayak jatuh-jatuh aja gitu. Saking aku bingungnya karena aku baru datang di sini, aku bilang nih nggak ada yang mau ya. Ada sih,
Cuman kita nggak mau nyuri karena kita bisa dapat itu dengan gratis gitu. Maka kenapa tidak ada lagi orang mesum dan cabul di surganya Islam? Karena mereka punya apa yang mereka keingini di dunia, seperti istri-istri cantik dan soleha. Makanya mereka nggak perlu lagi untuk memaksa, memperkodok, berbuat mesum tuh nggak perlu. Dengar baik-baik, kenapa ada aksi-aksi mesum? Karena orang-orang mesum ini adalah orang yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya tapi tidak mampu diberikan kemampuan. Contoh, tidak mampu punya istri, tidak ada yang mau sama dia, kemudian nggak mampu bayar perempuan, akhirnya dipakai ayam. Jadi orang-orang yang berbuat jahat biasanya itu karena ketidakmampuannya. Contoh, kenapa dia mencuri? Karena dia nggak mampu kerja. Kenapa dia memperkodok? Karena dia nggak mampu memperistri. Maka di surganya umat Islam itu nggak mungkin ada orang seperti itu karena semua sudah dimampukan. Nggak ada ceritanya orang mesum lagi gitu loh. Nah, karena kamu merasa tergelitik ketika di surganya umat Islam itu nanti ada bidadari, karena dalam bayangan kamu itu bidadari itu melulu pasal celana dalam. Mungkin dalam pandangan kami umat Islam, bidadari itu tidak melulu pasal celana dalam, tapi melulu tentang pelayan yang setia kepada kami seperti layaknya raja yang punya dayang-dayang. Nggak ada ceritanya tuh dalam otaknya kami kaum Islam itu yang laki-laki dan perempuan tuh beramal soleh karena mengharapkan ada bidadari di surga. Kenapa? Mereka bisa menikmati hubungan yang dihalalkan bersama istri-istri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melampaui apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, jadi bagi kamu tergelitik, dan aku tanggapin nih komentar kamu bilang di surga saya itu hanya memuji Tuhan. Makanya saya bilang saya dibayar dikasih seluruh dunia ini, masuk surga kalian saya nggak mau karena ngebosenin. Kenapa? Di bumi memuji Tuhan sekali seminggu, tiba-tiba di surga tiap hari, tiap detik, tiap menit, nggak berhenti. Andai saya dikasih kesempatan ke Dufan, disuruh putar-putar Dufan selama 2 bulan, bakalan bosan lama-lama. Ini kita udah ada Dufan loh ya, sesuatu yang enak. Bayangkan nggak teman-teman kalau kalian itu disuruh karaoke 10 jam atau 2 hari 2 malam nggak berhenti, bakalan gempor. Itu nikmat? Enggak. Nikmatnya mungkin di awal, tapi kemudian akan sangat membosankan, dan itu kekal selamanya memuji-muji Tuhan. Ini maaf ya, ini Tuhan kalian tuh di dunia dia nggak mau dipuji, di surga dia minta dipuji kekal selamanya, nggak berhenti sambil duduk aja. Ini dalam benak aku tuh kayak di surga atau tempat ruang penyiksaan. Tahu nggak kalian, belajar ya psikologi, ada salah satu dibuat dulu ya, kalau aku sering nonton film-film dulu, aku tuh sering nonton film kayak CSI, FBI. Itu kenapa aku jadi pendebat ini, karena aku tuh seneng banget kritis terhadap kasus-kasus kriminal guys. Makanya aku seneng belajar psikologi karena aku seneng nonton film kriminal. Dan kalian tau nggak, salah satu penyiksaan, ruang penyiksaan kepada manusia secara psikologi, bukan secara jasmani ya, dan itu sangat menyakitkan, adalah dibuat ruangan putih yang nggak ada apa-apa dan orang itu ada di situ. Kebayang nggak kalian surganya Kristen kayak gitu? Kebayang nggak kalian berada di sebuah ruangan putih nggak ada apa-apa, tapi kalian dibiarkan hidup selama-lamanya gitu? Kebayang nggak kalian nggak ada apa-apa gitu, dilihat sebelah kanan putih, sebelah kiri putih, atas putih, kalian akan pengen cepet bundir, tau nggak sih? Pengen cepet metong. Aduh, andai aku metong aja deh. Saking kalian itu disiksa dengan kegabutan dan kebosanan. Makanya aku bilang surganya Kristen itu adalah neraka bagi kami. Karena nggak ada ceritanya ketika kita menikah. Kita di dunia ini ya teman-teman, saya nih contoh, saya dikasih merasakan di dunia ini nikmatnya makan selai kacang dengan roti ini, enak ya. Terus saya diizinkan makan alpukat dengan perasa krimer manis dan keju asin. Saya nikmati nih, enak. Seumur hidup saya nggak selamanya tiap hari makan ginian, durian gitu. Tiba-tiba pas mati, rasa-rasa yang pernah ada nggak pernah dimunculkan kembali guys. Itu ibarat kata kayak kalian tau gak sih, punya bayi, anak balita usia 7 tahun, dikasih sedikit es krim, udah ngerasain es krim, habis itu nggak pernah dikasih lagi seumur hidup. Itu kayak, apalagi kalian yang selama ini menikmati istri kalian, bersenggama dengan mereka, saking nikmatnya kalian berulang-ulang lakukan itu, tiba-tiba rasa itu dihilangkan di surganya Kristen. Itu penyiksaan paling keji, tau gak sih? Kayak dikasih kenikmatan sedikit, habis itu nggak pernah dimunculkan kembali. Dan anehnya mereka di dunia itu dilarang bercerai, tapi di akhirat mereka diceraikan sama Tuhan karena nggak ada lagi suami istri. Ikatan suami istri nggak ada lagi.
Itulah perbandingan surganya Kristen dengan surganya Islam. Karena surganya Kristen itu ibarat neraka dalam pandangan kami sebagai orang Islam. Jadi nggak mungkin Allah itu setidak adil itu. Allah kasih kita kesempatan menikmati wajah anak kita yang cantik, manis. Nanti kita waktu besar dewasa tuh udah pisah sama anak kita. Kebayang nggak kalian ibu-ibu, anak ayah-ayah? Kalian tuh ngerawat anak kalian kecil dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba umur 20 tahun dia meninggalkan kalian. Nanti di surga itu kalian pertemukan. Belum selesai kan edukasi. Aduh, saya di sini kan edukasi, bro. Kalau nggak siap mendengarkan ilmu pengetahuan, silahkan rasakan perihnya kebodohan, nggak apa-apa. Kan saya nggak paksa kamu. Dengar dulu. Jadi Ustadz yang lari ke Mesir itu sama yang 50 santri itu gimana itu? Oh, yang ini, ntar saya tunjukin datanya. Yang maksud kamu yang ini ya? Iya, yang lari ke Mesir sama Oke. yang 50 santri itu gimana? Iya, sebentar saya kasih dulu ya. Maksudnya ini kali nih. Ini saya jujur sama kamu ya. Ini saya harus jujur nih sebagai orang Islam, saya harus jujur. Saya minta maaf sama kamu karena ustadznya yang bernama siapa namanya itu tidak mampu mengalahkan pendeta-pendeta kalian dalam mencabuli orang lain yang jumlahnya sampai 216.000. Saya minta maaf banget sama kamu kalau ini mengecewakan ustadz-ustadz kami ya. Saya minta maaf banget, ustadz-ustadz kami mengecewakan karena nggak bisa mengalahkan jumlah korban yang dilakukan oleh pelecehan oleh pendeta pastor gereja kalian. Ini sampai jumlahnya 216.000 korban pelecehan SKS terhadap anak di dalam gereja. Saya minta maaf banget buat kalian kecewa. Mungkin kalian itu berharap bahwa korbannya bisa sampai 200.000. Mungkin harapan kalian kalau minimal kalau bisa tuh korban kejahatan para ustadz itu 200 orang lah gitu ya. Sebentar dulu, saya kenapa sih kok kayak tegang kejang? Biasa aja, santai dong. Iya, Saya minta maaf nih. Iya, saya minta maaf. Saya Uni Rifa minta maaf karena kelakuan bejat para ulama kami tidak mampu mengalahkan kelakuan bejat para pastor dan pendeta di gereja karena korbannya nggak nyampe 1.000, bahkan 100 orang nggak nyampe. Maaf ya. Maaf kalau korbannya para ustadz nggak nyampe 200 orang. Sementara Kristen sudah mengalahkan dan hebat banget dalam pelecehan ini karena korbannya sampai 216.000. Maaf banget ya nih. Aku minta maaf banget sama kalian. Memang kalau untuk lomba-lomba bejat kami kalah ya. Aku akui aja deh kalau lomba-lomba bejat itu kami kalah saudaraku ya, karena korbannya 216.000. Aduh, aku minta maaf banget ya, dan ini sangat mengecewakan banget buat kalian. Pas aku di sini jujur, aku baru kalah data tuh di sini ya. Jujur aku bilang tuh kayak aku tuh kalah data di sini ya. Karena aku tuh kayak ngerasa kayak aduh ya ampun, kita tuh kalah guys, kenapa kita bisa dikalahkan gitu ya. Dan aku minta maaf banget sama kamu karena kami harus mengalah di ranah ini. Tadinya aku tuh ingin bangga-banggain tuh ya, pengen lomba-lombaan tuh siapa sih yang paling ini jago ulama Islam atau pastornya Kristen. Yang ke Mesir itu laki-laki sama laki-laki atau gimana itu keterangannya kayak mana itu maksudku? Oh, saya nggak tahu tuh, saya nggak baca. Mungkin Bingung. yang kamu ya, saya juga bingung karena saya mungkin saya orangnya nggak kepo terhadap perbuatan mesum orang lain ya. Mungkin kamu sekepo itu karena mungkin sering nonton yang mesum-mesum, saya nggak tahu. Kalau aku termasuk orang yang nggak, iya kan saya di sini kan ngajarin agama dan mempelajari perilaku. Jadi kalau misalkannya kita bahas tentang perilaku orang gitu ya, ini mohon maaf nih teman-teman Kristen, nanti ketelanjangi agama Kristen, soalnya kelakuan yang paling banyak biadab itu justru dilakukan oleh agama Kristen. Bahkan kamu tahu nggak, saking biadabnya kelakuan kalian itu sampai-sampai PBB pun ikut andil loh. Nggak ada tuh PBB ngurusin pondok pesantren, itu belum ada. Saking masalah itu masih kecil di hadapan PBB. Kalau PBB itu kan kasus yang ya sebentar dulu, ini bentar dulu saya kasih data dulu deh ya. Ini mohon maaf nih ya, PBB itu nggak pernah ngurusin pondok pesantren, nggak pernah ngurusin ustadz-ustadznya Islam karena saking kecilnya masalah itu di hadapan PBB. Tapi guys, kalian tahu nggak? PBB itu ngurusin ya saya turun aja lah, nggak jangan dulu turun, jangan dulu Pak. Ini iya Pak, ini PBB Pak, saking bahayanya PBB Pak. cocok. Ini Pak. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan, nggak cocok. Jadi gimana dong? Gimana nih Pak? Pak, saya minta maaf ya Pak ya, karena ustadz-ustadz kami itu nggak bisa ngalahin kejahatan dan kebejatan pastor kalian. Aku tuh minta maaf banget gitu loh. Ya aku tuh minta maaf banget atas kekilafan kami ini. Harusnya tuh
kami sadar kalian tuh pengennya tuh para ustadz itu mengalahkan pendeta kalian dalam mencabuli, tapi mohon maaf itu belum terjadi ya. Sedih banget mungkin kalian melihat bagaimana ustadz-ustadz kami walaupun udah berbuat bejat tuh korbannya nggak nyampe 200 orang gitu. Sementara kalian tuh udah 200-an ribu gitu ya. Sedih banget mungkin. Dan maksudnya kalian bangga banget gitu ya, bangga banget gitu ya. Kalau kami emang sedih karena ustadz-ustadz kami tuh nggak mampu mengalahkan pastor kalian dalam berbuat mesum gitu ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Sedih banget memang kita ya. PBB aja loh, PBB aja tuh ikut campur tuh nggak sih? Sekelas PBB loh coy. PBB aja PBB aja tuh kayak riweh gitu. Kita ganti kamera ya. Jadi gitu guys ya, aku minta maaf banget karena kelakuan biadab para ustadz-ustadz aku itu tidak mampu mengalahkan kelakuan biadab para pendeta dan pastor. I'm so sorry about that. Okay, I'm so sad ya, karena kalian itu kayak nggak, kayak kalian tuh kayak aduh sedih banget gue, pendeta gue tuh korbannya 200 ribu, sementara ustadz-ustadz kalian tuh cuman 50 orang, 100 orang. Gila, kok bisa ya? Harusnya kalian tuh kayaknya lebih banyak. Oke, aku kalian sedih, aku juga turut sedih karena kalian bersedih gitu. Tapi bohong gitu ya. Heren, jangan ini, jangan senyum-senyum. Bayar. Eren, kamu naik dong sesekali, pengen dengar suara kamu gimana sih? Tampangnya kok Eren bener, Eren. Serius, Eren itu foto beneran, Eren. Enggak, what? Riwa udah bisa. Riwa. Eren, kamu tuh tampangnya tuh beneran asli. Itu bukan foto orang gitu. Nggak tuh kayak tampang kamu tuh kayak tampang orang yang pernah aku lihat gitu loh. Aku tuh curiga deh, Eren. Kayaknya kita kenal deh. Sebenarnya tuh ada data lagi yang jumlah total korban itu 300 ribuan orang. Ada. Mamat Raja Nyeks, maksud kamu? Oh, ada yang mengalahkan Nabi Muhammad. Gelarnya tuh raja di atas segala raja. Tatonya ada di paha tuh. Ya, kalau kalian mau tahu raja di atas segala raja, ada orangnya tuh di abad pertama, rambutnya panjang. Dia sebagai orang yang hina karena suatu kehinaan kalau laki-laki berambut panjang. Tatoan di paha. Tatoan di paha, gelarnya raja di atas segala raja, termasuk raja ngenyek. Ya. Kalau saya bilang Nabi Muhammad kalah dibanding Yesus kalau masalah raja merajai lah ya, karena Yesus adalah raja di atas segala raja ya. Sorry ya kalau Nabi Muhammad tuh kalah dibanding Yesus kalau masalah itu. Kalau masalah itu ya. Naik dong ke atas. Naik ke atas aja ya teman-teman di bawah, daripada birahi di bawah gitu ya, mending naik ke atas gitu sama aku ngobrol gitu. Kenapa kalian kaget lihat korban segitu? Itu mah kecil, pendeta mah gampang, kan bisa beli surat indulgensi, kan bisa minta ampun sama Yesus terus dikabulin doa, dosa-dosanya ditebus. Lagian kenapa kita umat Islam kaget ya? Kan memang itu kan anak-anak Tuhan. Gitu. Halo Abu Dia, masa kaget kalau Kristen mah? Salah pencet ini, salah pencet. Jadi begini teman-teman ya, ini kita baca nih dari si penjadab rasa nih. Untuk teman-teman Kristiani tidak perlu menjelaskan iman kita kepada mereka, biarkan Tuhan yang bekerja, doakan saja mereka. Mereka tuh males ya, mereka tuh pengennya Tuhan kerja buat mereka terus gitu. Kan padahal Yesus bilang begini, injililah seluruh makhluk. Apa kata mereka? Nggak perlu, lu aja yang kerja, lu kan bisa turun naik. Emang mereka tuh kayak manja banget ya. Katanya gini, nggak usah jelasin iman kita sama mereka, biarkan aja Tuhan yang kerja. Emang anak-anak Teos ini emang bangsat ya. Aduh, gue baru ini lelucon yang sangat epic. Nggak usah, biarin aja Tuhan kerja ntar. Anjay, gue bilang lu manja banget lu ya. Lu pengen memperbaiki peradaban aja lu nggak perlu, karena Tuhan lu aja gitu. Even Tuhan lu udah turun juga nggak memperbaiki peradaban gitu. Ya ampun, udah biar aja Tuhan gua kerja gitu. Lu majikannya gitu, Tuhan lu babunya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun.
Mind blowing banget ya mereka ini ya. Nggak usah dibawa mereka ke jalan kebenaran. Tuhan aja kerja, ntar kita mah lihat aja. Astagfirullahaladzim. Emang luar biasa ya. Tuhan kami nggak perlu dibela lah. Iya, emang Tuhan kalian gak ada yang bela. Emang Tuhan kalian gak ada yang bela gitu. Nggak perlu dibela, nggak ada yang bela. Makanya bonyok di zaman Hansip Romawi kan. Karena nggak ada yang bela waktu itu, 12 muridnya aja kabur ninggalin dia. Coba gimana coba? Emang Tuhan kalian itu nggak dibela, nggak ada yang bela, nggak pantas dibela gitu. Iya, biarkan aja Tuhan bekerja gitu. Lu bosnya kan. Ya ampun, ini parah banget saudara-saudara kita Kristen ini ya. Kayak Tuhan aja kerja, udah kita mah santai. Anak Tuhan, kita mah manja, dosa kita aja ditebus Tuhan. Apalagi kalau Astagfirullahaladzim, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, Bro David, perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Ini harus berulang walaupun teman-teman sudah berulang naik di komen saya ya, karena ini juga di-relay terus. Mungkin ada orang baru yang nonton Anda yang tidak tahu siapa Anda. Mungkin yang lama mungkin tahu, yang baru-baru nonton mungkin nggak tahu. Silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan di komen ini. David, agama Kristen. Oke, tujuannya ke sini apa, Pak David? Tujuannya menanya sama Umi. Apa Kalau tuh? saya diskusi dengan Umi masih mampu nggak? Ya udahlah, saya nggak mampu. Pak David kan hebat. Kalau Pak David butuh diafirmasi bahwa Pak David itu punya kekuatan apapun, oke, saya akui aja Pak David ini hebat, tak terkalahkan. Silakan. Pak David mau ngapain di sini? Saya nggak butuh afirmasi seperti itu soalnya. Ya soalnya saya ulang-ulang dikeluarkan gitu, belum selesai diskusi. Oh, kalau dikeluarkan di sini bukan berarti karena orang itu terlalu kuat saya hadapi. Bisa jadi mereka itu mengganggu jalur diskusi, atau mungkin Pak David terlalu nggak bisa dimengerti omongannya karena saking rendahnya value saya di depan Pak David, saya nggak mampu mengerti ucapan Pak David dengan bahasa-bahasa sang sekertanya mungkin, makanya diturunkan. Jadi mohon maaf teman-teman ya, bisa jadi kalian melihat orang-orang diturunkan di sini itu karena ketidakmampuan saya menghadapi mereka. Seperti Imam Syafi'i katakan, saya akan kalah menghadapi satu orang jahil ketimbang menghadapi 100 orang pintar. Terkadang memang kami harus akui ketidakmampuan kami menghadapi orang-orang seperti kalian gitu. Silakan aja Pak, kalau Bapak memang di sini punya kemampuan melampaui segala sesuatu gitu, Pak David bolehlah gitu di sini mungkin menjadi narasumber gitu. Tapi Pak David ditanya, karena kalau Pak David bertanya ya berarti bukan Pak Davidnya gitu loh, pihak yang berusaha, tapi saya berusaha menjadikan jawaban tuh. Ya, jadi nggak layak rasanya hebat dan tidak hebat itu disematkan kepada orang yang bertanya, sementara dia nggak tahu apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih kalau Pak David merasa kalau Pak David itu punya kemampuan di atas rata-rata. Kan teman-teman Kristen sudah menjadi natur NPD. Ngaku anak Tuhan aja kalian bisa, apalagi ngaku pinter. Kalian loh, ngaku anak Tuhan aja kalian mampu gitu loh, apalagi ngaku pinter, ngaku hebat, ngaku kaya. Kan ngaku-ngaku. Udah lanjut aja Pak. Bapak di sini mau ngapain? Mau bertanya atau mau ditanya? Saya tuh mau diskusi, cuman kalau bisa. Oh diskusi, kalau begitu dua arah ya Pak, buka kamera, pakai data. Simple Pak. Di sini tuh gampang banget diskusi Pak, asal bisa buka kamera tuh gampang banget. Iya, tapi saya dikik lagi, males juga saya. Ya karena Bapak nggak bisa buka kamera, tapi memaksa untuk diskusi dua arah. Waktu itu buka kok. Ya silakan Pak. Nggak Pak, jangan bahas yang lalu-lalu lah Pak. Saya tuh orangnya nggak gampang ingat dengan orang-orang yang nggak penting dalam hidup saya Pak. Gini aja, Bapak silakan buka kamera sekarang, kita hadapi hari ini aja. Jangan bawa masa lalu Pak. Terkadang masa lalu itu perih untuk dikenang ya Pak. Silakan Bapak buka kamera sekarang, lalu kita diskusi aja. Jangan buang waktu saya Pak. Saya jujur Pak ya, saya ini sangat sibuk merayap Pak. Padat merayap jadwal saya, jadwal nge-gym saya tuh nanti jam sekian, jadwal saya harus sarapan makan siang jam sekian, jadwal saya harus belajar baca buku lagi tuh jam sekian, jangan dibuang waktu saya. Silakan Bapak lanjut aja buka kamera, kita diskusi. Ya maksudnya janji dulu dong. Ya ampun Pak, maaf Pak, saya nggak perlu janji sama orang Kristen Pak. Maaf ya Pak ya, saya itu bukan tipikal orang yang senang banget mengumbar-umbar janji-janji kayak Yesus tuh hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu nggak jadi, itu saya nggak mau. Saya maunya tuh gini Pak, di room saya
ini orang-orang dapat haknya. Haknya apa? Ketika mereka itu adalah non-muslim yang awam, mereka dapat kesempatan untuk bertanya kepada saya. Kalau mereka punya ilmu, mereka kesempatannya dapat mengeksplor ilmu mereka asal mereka bisa buka kamera. Kalau Bapak tidak mau mengikuti syarat saya, ya Bapak silakan turun ke bawah. Nggak ada kok Bapak di sini diharapkan untuk menjadi narasumber, kecuali ada yang mau. Saya tanya sama netizen di bawah, kalian kenal Pak David nggak? Kalian mau dengar ilmu dari Pak David nggak, teman-teman? Kenal nggak sama Pak David? Coba di bawah. Kalian kenal Pak David nggak? Tidak lah, Pak. Orang aja gak kenal Bapak, kenapa Bapak maksa diri harus jadi narasumber di sini? Silakan Pak, dibuka kameranya aja Pak. Kalau memang pengen betul-betul diskusi dua arah dengan saya, kita tungguin Pak. Duh, lama banget nih Pak. Buka kamera doang. Soalnya Mbak Umi saya nanti kecewa tahu-tahu di. Waduh, Pak, gini loh Pak, kalau betul-betul Bapak itu Saya tanya gentleman aja. Pak ya. Nggak usah diskusi udah, lah. ngomong dong. Dari tadi ribet banget, cuma mau nanya doang. Ya Allah, Robbi, astagfirullahaladzim. Ya silakan nanya. Saya nanya ya Mbak Umi. Astagfirullah. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pertanyaan itu nggak usah pakai ayat-ayat gitu loh. Sorry Pak, Penjelasan. jangan Pak. Maaf, di sini hanya boleh bertanya, bukan mengintervensi bagaimana cara menjawab Pak dan cara bertanya. Di sini Pak ya, kalau seandainya pertanyaannya itu berupa klaim tuh wajib ada data Pak. Kalau nggak mau silahkan turun Pak. Emang berat sih Pak. Memang berat Pak. Iya, saya tanya simple saja. Mari kita lihat simpelnya kayak mana teman-teman, silakan. Kalau sang pencipta ala SWT itu dibilang maha pengampun, ya maha pengampun. Sampai di mana sih pengampunannya, Umi? Oke, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengampun, sampai mana sih pengampunannya? Sampai di titik dosa bisa sehabis-habisnya Pak. Nggak ada sisa dosa menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni, itu nggak ada. Maha pengampun itu Pak, tidak ada yang mampu mengikuti gitu loh pengampunan itu. Kalau Tuhan lain nih Pak ya, pengampun sih udah mati juga sih, tapi nggak mampu mengampuni dosa menghujat Roh Kudus. Kalau di Islam Pak, selagi pertaubatan itu dilakukan, kafarat terjadi, dosa itu bisa habis sehabis-habisnya Pak. Sampai di titik itu. Hebat Pak. Kalau di beda ya, kalau di Yesus kan udah capek mati, udah menebus dosa, tapi tetap aja menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kalau berupa kesalahan, kekilafan manusia, ketidaktahuan, kejahilan, itu sampai titik kosong melompong gitu Pak dosanya Pak, udah nggak ada lagi dosanya gitu. Tapi ingat ya, konteksnya itu bicara masih di dunia gitu. Kalau lu udah metong, dosa lu masih ada, lah ya lu harus habisin dulu waktu lu di neraka sampai nanti habis. Kecuali lu nggak beriman kepada Allah. Selagi lu beriman kepada Allah, sampai dosa lu tuh habis sehabis-habisnya dan lu berada di neraka, di surganya Allah. Gitu. Konsekuensi kalau Tuhan maha pengampun, semua dosa diampuni ya kan? Saya tadi jawabnya itu kayaknya sudah sangat mudah dipahami. Saya nggak tahu. Oke, saya ulang sekali lagi dan saya nggak mau mengulangi ketiga kali. Selagi masih di dunia, semua pertaubatan itu berimplikasi diampuni sehabis-habisnya. Apalagi taubatan nasuha dan apalagi setelah kafarat telah terlaksana. Tetapi ketika kita sudah mati, ya kita tetap terampuni juga dengan catatan harus diadili dulu. Konsekuensinya dijalani dulu. Nanti pun akan terampuni sehabis-habisnya sehingga berakhirnya adalah di surga. Makanya Nabi Muhammad tuh bilang kullu umatin yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Gitu. Nah itu dia, mestinya kalau ala SWT itu maha pengampun, semua diampuni dan masuk surga. Lah itu Tuhannya Bapak, walaupun pencabul, pendusta, nggak beda Ya Pak. Itu Allah, Tuhan. katanya maha Bentar. pengampun. Iya, maha pengampun itu bukan maha bodoh Pak, beda. Jadi Bapak tuh mungkin lupa kalau sifat Tuhan kami ini bukan cuma maha pengampun ya, juga menghukum. Maaf ya Pak ya. Mungkin Bapak pikir Tuhan kami ini cuma kerjaannya mengampuni enggak Pak. Bahkan Tuhan Bapak aja yang kerjanya mengampuni nggak mampu mengampuni dosa menghujat Roh Kudus. Nah sekarang kita bahas nih. Maaf ya Pak ya, Tuhan kami itu maha adil. Famayyamal bismillahirrahmanirrahim, famayyamal misqala dzarrati khairan yarah wa mayyamal misqala dzarrati syarran yarah. Perbuatan baik dan buruk sebiji sawi pun itu pasti akan dapat implikasinya. Nah, beda Pak sama Tuhan Bapak. Mungkin Bapak berharap Tuhan kami seperti Tuhan Bapak yang manusia itu yang mati menebus segala dosa tapi nggak mampu menebus dosa menghujat Roh Kudus. Mungkin Pak,
Yang Maha Pengampun itu bukan berarti lu berbuat cabul, lu berbuat apa-apa tiba-tiba lu percaya gua lu langsung diampuni, nggak ada Pak ceritanya gitu. Itu cuma Yesus doang Pak. Pembunuh kayak Paulus misalnya. Diampuni gitu aja tanpa perlu memperbaiki sikap, tanpa perlu diwajibkan berbuat baik. Yang penting lu udah dibaptis, aman coy. Ya udah, lu masuk jadi Kristen deh. Beda. Kalau di Islam itu Pak, Allah sudah mengatakan perbuatan buruk sebiji sawi, perbuatan baik sebiji sawi, itu akan dapat penghakiman. Nah, selagi kami masih di dunia Pak, semua akan dapat kafaratnya. Salah satu kafarat itu berupa penyakit, menggugurkan dosa. Kemudian sedekah, menggugurkan dosa. Amalan soleh, menghapus dosa. Kafarat di dunia. Dan setelah kafarat terjadi, itu kami diampuni dosanya. Bukan berarti diampuni gitu-gitu aja. Nggak Pak, maaf Pak ya, Tuhan kita tuh bukan Tuhan tolol. Itu maaf ya aku bilang kayak gitu ya, astagfirullahaladzim. Kalau ada Tuhan yang ciptain surga neraka, tiba-tiba dia angkat aja orang-orang masuk surga tanpa pengadilan, tuh goblok menurut aku. Maaf, enggak, ini menurut pribadi aku, ini menurut aku kayak, lu ngapain coy, lu udah bikin surga neraka, tiba-tiba lu pilih orang-orang masuk surga, lu ngapain gitu. Ya aku tuh bakalan marah sama mereka gitu, sama nih Tuhan gitu kan. Ini ada Tuhan misalnya, yang nyiptain surga neraka lu, yang bikin dosa sama yang bikin dosa lu juga, iya gua. Nah terus lu pilih-pilih aja orang buat masuk surga, walaupun gua udah ngebun-bun, gua udah memperkodok orang, terus gua masuk surga aja gitu, lu pilih-pilih gitu. Ya iya, dasar lu emang lu ya. Kasihan tuh orang-orang yang gak lu pilih. Ya bodo amat ya. Dasar lu, pasti aku marah sama dia. Ah dasar lu, udah gua nggak mau punya Tuhan kayak lu gitu. Suka-suka lu sih soalnya gitu, kan ada lagunya tuh, suka-suka Tuhan saja gitu. Itu beda Pak. Tuhan kami itu bukan Tuhan yang suka-suka bapak moyangnya aja, karena Tuhan kami nggak punya bapak. Sorry. Tuhan kami itu bukan Tuhan yang suka-suka bapak moyangnya, karena Tuhan kami nggak punya bapak, nggak punya nenek moyang. Tapi Tuhan kami itu berkehendak dan tidak pernah bersikap zolim. Tidak pernah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sih Tuhan yang kayak suka-suka bapak moyangnya karena dia punya bapak dan nenek moyang. Ada sih, emang dia pilih-pilih aja gitu kan. Suka-suka gue dong. Gue pengen pesundal yang masuk surga, ya udah gue masukin. Terserah lu gak pernah bersundal seumur hidup. Enggak Om. Tapi gue gak suka. Gue suka aja sama pesundal. Ya udah pesundal dulu masuk surga, kan jahat banget gitu. Lah apa daya gue gak pernah bersundal. Jadi menurut lu gak pernah ngebun-bun orang? Enggak. Gue nggak terima lu. Kenapa? Gue lebih senang sama orang yang jahat. Akan aneh gitu Om pula Pak gitu. Makanya kayak aku tuh bilang kayak kalau ada Tuhan kayak gini, nih aku bakalan gantiin dia jadi Tuhan. Aku berela gitu buat ngatur bumi. Kayaknya ribet banget lu gitu. Tapi sayangnya itu hanya ada di sebuah cerita yang kayaknya pernah denger sih, tapi nggak tahu ya. Mungkin Bapak ingat nggak tuh cerita mana itu yang Tuhan punya nenek moyang sama Bapak? Umi kalau Iya, Tuhan sorry, itu Maha Yesus, Pengampun, Bapak itu Yesus ya, maaf. Aduh ya Allah, aku pura-pura lupa. Itu Yesus teman-teman. Umi kalau Tuhan Maha Pengampun, Allah SWT Maha Pengampun, kenapa tidak bisa dipastikan umat Muslim itu masuk surga? Siapa bilang? Gimana sih? Kulu umatin tadi- kulul jannah itu kurang apa coba? Kulu Pasti umatin enggak. kulul jannah. Pastilah seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Gimana sih Pak? Gimana sih Bapak ini? Bagaimana Gimana ada dicuci dulu tuh Umi, kata Ustadz Maulana tuh dicuci dulu katanya. Enggak semua Pak, kan ada periode-periodenya, kan semua orang nggak sama Pak. Emang semua orang sama sikapnya di dunia? Emang koruptor itu sama saya sama? Saya nggak pernah merampok orang. Koruptor tuh sama saya Pak. Kalau agama kita tuh ngebeda-bedain Pak dari amal perbuatan Pak, bukan sama rata semua kayak Tuhan kalian. Mau dia memperkodok kayak mau dia cuma curi uang 1.000 sama nyuri uang 5 juta, sama aja di mata Tuhan kalian. Kan gitu, upah dosa adalah maut kan. Di dalam agama kalian kan mau mengintip janda mandi sama memperkodok bini orang sama aja depan Tuhan kalian dosanya. Kalau Tuhan kita mah beda. Kalau lu cuman mencuri makanan karena lapar, belum tentu lu dihukum. Karena pencurian lu tuh nggak ada niat untuk mencuri, tapi karena lu lapar. Maka yang dihukum adalah orang di sekitar lu karena nggak mampu ngasih lu makan. Jadi inama amalu biniat Pak. Segala amalan itu tergantung kepada niatnya Pak. Jadi kenapa Bapak berharap para koruptor yang niatnya busuk itu untuk sama seperti saya yang nggak berniat busuk seperti koruptor gitu? Nggak bisa lah. Tuhan kita adil Pak. Tuhan kita itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Penjahat dihukum, orang baik tidak dapat pahala gitu loh. Nggak ada ceritanya kayak orang jahat diselamatkan, orang baik malah masuk neraka jahanam karena beda keyakinan sama dia gitu. Enggak Pak, itu jahat banget Tuhan kayak gitu Pak. Cuma datang untuk orang-orang berdosa gitu. Giliran pesundal jadi selamatin, giliran gua nggak pernah bersundal jadi dia nggak datang-datang. Kan jahat banget, pilu banget hati ini Pak. Jadi kalau ada Tuhan begini nih saya ludahin Pak. Maaf ya, saya nggak bermaksud, karena memang Tuhan kalian pernah diludahi sih. Kayak
Lu datang tuh sama si Rasmi, tukang tua yang pahanya diraba-raba. Karena aku datang untuk para pendosa. Misalnya ada Tuhan yang bilang begitu ya. Oh iya, ingat ada Yesus kayak gitu. Gue pasti bakalan enak aja. Gue nggak pernah bersundal. Gue nggak pernah melakukan perjinahan. Dan gue nggak lu terima. Gue akan tuntut lu nanti sama bapak lu, gitu kan. Pasti berantem Pak aku sama dia gitu loh. Kalau ada Tuhan yang kayak gitu, alhamdulillah Tuhan kita nggak kayak gitu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang adil, menghukum para koruptor, mengasihi orang-orang yang mencuri karena lapar. Makanya ada hukum-hukum dalam Islam itu, hudud namanya. Gitu Pak, jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kayak suka-suka nenek moyang, lu mau bersundal tapi lu masuk surga. Hebat banget lu gitu, lu yang korupsi terus Tuhan yang tanggung dosa lu. Enggak, itu namanya bukan adil sih Pak, lebih ke goblok kalau menurut aku. Maaf kalau dalam pandangan aku ya, ini aku nggak bicara tentang Tuhan agama lain ya guys. Dalam pandangan aku ketika ada Tuhan yang ingin menyelamatkan hambanya, dia harus mengorbankan dirinya. Menurut aku tuh, maaf, menurut aku tuh kayak dia kurang IQ-nya gitu loh, dia nggak mikir gitu loh. Menurut aku nggak ngatain nama Tuhan orang lain ya. Walaupun memang itu Yesus kayak gitu, walaupun memang aku tahu Yesus kayak gitu, dia tuh ngehabisi dirinya untuk nyelamatin para penjahat kayak Paulus. Tapi ya itu tadi, buat aku tuh kayak, makanya aku nggak mau jadi Kristen, karena menurut aku dalam pandangan aku tuh kayak apaan kayak gini, Tuhan kok kayak gini sih gitu. Kalau dalam pandangan Islam kan Tuhannya jelas gitu loh, memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan gitu loh. Gitu juga Tuhannya Bani Israel juga gitu. Umi kalau sudah bertobat minta ampun, Ya. dihukum juga kah? Taubatan nasuha itu awal dari penyesalan Pak. Dan setelah bertaubatan nasuha itulah nanti kafarat akan terjadi. Seperti misalnya, makanya banyak orang-orang yang ketika dia bertobat dari kafir menjadi muslim, itu biasanya itu akan mendapatkan tempaan ujian di hidup. Nah ujian itulah kafaratnya Pak. Seperti nanti dia akan kehilangan hartanya, keluarganya, kehilangan ibu ayahnya, diusir dari rumah. Maka ketika dia proses berjalan itu, kesakitan-kesakitan yang dia jalani itu akan menggugurkan dosa-dosa dia. Maka disitulah dia sudah tidak lagi dihakimi di yaumil hisab nanti gitu. Itu kafarat namanya Pak. Kalau di ini, kalau ya masuk surga lah Pak. Kalau dia tidak Pak, iyalah, gini kan Pak, tadi, masuk surga itu Pak, dengar Pak. Koruptor kalau udah bertobat dia masuk surga lah. Ya nggak kayak di Kristen Pak, bertobat nggak berbuat baik. Kalau di Islam itu wajib berbuat baik, mengganti perbuatan sebelumnya menjadi perbuatan baik Pak. Kalau di Kristen kan nggak wajib berbuat Kalau baik. ditambah lagi berbuat baik tadi saya tanya. Oh jelas. Kalau di dalam tadi Islam Umi kalau nggak berbuat jelaskan baik berarti gitu. oh itu Kristen. Kalau masuk Kristen nggak perlu berbuat baik mah itu Kristen. Kalau dalam Islam itu kalau nggak berbuat baik nggak jadi masuk surga, karena syarat masuk surga kan dua Pak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, pertama beriman dan beramal soleh. Nggak ada ceritanya ketika kau beriman tiba-tiba kau diam-diam aja gitu terus masuk surga kayak di Kristen, nggak ada. Itu di Kristen itu ada namanya soteriologi Calvinis, di mana orang Kristen percaya nggak perlu berbuat baik itu pasti masuk surga walaupun dia udah Kristen. Ya jadi untuk masuk surga tuh bertobat, berbuat baik gitu ya. Bertobat itu sama dengan berbuat Iya. baik sebenarnya Pak. Gimana sih? Bertobat itu sebuah amalan Pak. Dengar baik-baik nih Pak. Amalan itu adalah sebuah perbuatan, dan amalan itu dikatakan baik ketika perbuatan itu diperintahkan Tuhan dan mengikuti anjuran Nabi. Nah itu disebut dengan perbuatan baik atau amalan soleh, dan pertaubatan juga adalah amalan soleh. Nah ketika seseorang itu sadar perbuatannya jahat, selama ini dia koruptor, maka kemudian dia perbaiki dengan cara bersedekah banyak, dikeluarkan lagi harta benda yang sudah dia rampok itu bagi-bagi ke orang lain. Nah maka disitulah hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah, dan mohon maaf ya saya bukan Tuhan loh, tapi Allah sudah janjikan tuh barang siapa yang bertaubatan, kalau taubatannya nasuha selesai. Nah masalahnya apakah ketika dia sudah bertobat dijamin dia tidak berbuat salah lagi? Ya kan nggak ada yang bisa jamin Pak. Makanya dalam Islam itu amalan baik itu disebut dengan perbuatan-perbuatan yang mengikuti aturan Tuhan. Kalau ketika dia sudah bertobat lalu dia ngelenceng lagi, maka apa yang dilencengkannya itulah yang akan dihukum. Nggak ada tuh masuk neraka langsung. Misalnya nih dia khilaf nama manusia kan Pak. Ada ceritanya aku tobat lagi, nggak ada gitu Pak. Ketika ada orang yang begitu maka dia akan dipalingkan oleh Allah sebagai orang yang diistidratkan. Apa yang diistidratkan? Maka dia tidak lagi diberikan kecenderungan untuk bertobat. Seperti Fir'aun tuh Pak, berkali-kali dikasih kesempatan main-main Pak, tobat, giliran selamat nggak tobat lagi, tobat, nggak tobat. Tapi pas dia mau mati betulan dia mau bertobat kepada Allah, dia tidak diizinkan oleh Allah. Tuhan kita kan bukan Tuhan bodoh yang bisa dikibul-kibulin Pak. Emang Tuhan kita Tuhan yang nggak tahu apa-apa. Maaf ya Pak, Tuhan kita jangankan apa yang nampak Pak, yang nggak nampak aja Tuhan kita tahu. Apa yang kau ucapkan di hatimu aja Tuhan tahu. Niatmu sebelum terniat aja Tuhan kita tahu.
Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu hari kiamat, yang nggak tahu musim pohon ara, bukan. Tuhan kita isi hatinya manusia aja sebelum dilaksanakan aja Tuhan kita udah tahu. Makanya Tuhan udah ciptakan neraka, berapa porsi orang masuk neraka, berapa porsi orang masuk surga, karena Tuhan udah tahu kalau nanti Pak David ini bakal matinya mati kafir misalkannya gitu. Allah udah tahu. Sebelum Bapak memilih untuk mati kafir, Allah sudah tahu duluan gitu loh. Karena Tuhan kita itu pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Gak ada ceritanya Tuhan kita tuh kayak ciptain manusia, tiba-tiba nyesel nyiptain manusia. Anjay, nyesel gue nyiptain lu bangsat gitu kan. Akhirnya lu ngerusak peradaban. Ya udah gue terpaksa deh mati buat lu, dasar anjay lu kan gitu kan. Enggak banget Tuhan kita kayak gitu. Pakai apaan? Lu apaan lu gitu kan. Gue aja deh jadi sekretaris lu biar gue yang atur hidup lu ke depan. Gitu aja lu gak paham. Udah ciptain manusia lu nyesel lagi. Lu gak tahu kalau manusia bakalan berbuat mesum, berbuat jahat nanti. Iya kalau dijawab tahu lah, kalau lu tahu lu ngapain nyesel? Lu kan tahu kalau manusia kelakuannya gitu. Ya sebenarnya gua nggak tahu, gua tampar lu ya. Nanti terjadi dialog antara aku sama si Tuhan ini yang namanya nanti jadi podcast lucu, Pak. Ini gua ngobrol sama Tuhan nih. Tuhan, lu tahu kalau manusia akan berbuat biadab nanti. Sebenarnya gua tahu lah, lu ngapain nyesel? Ya gue nyesel aja, nyiptain kan bangsat banget manusia. Udah lah gue ciptain nggak tahu diri lagi. Ya udah deh gue aja mati. Lu ngapain? Udah gue kasih ide aja. Apaan tuh? Lu balik aja pakai ini, pakai alat apa kek, bertransportasi kek ke alam lalu gitu. Terus apalagi? Ya udah cabut aja tuh pohon gitu kan. Nah maksudnya ya kalau dicabut pohonnya kan nggak ada pohon yang dimakan. Akhirnya kan nggak ada yang terkutuk, aman kan? Iya juga lu ya katanya. Yang ngapain lu mati? Mati lu telap lagi 1000 tahun kemudian. Lu kayak CEO nyamar tau gak sih lu? Terus kayak Inspektur Pijay lu udah terjadi baku hantam, lu baru datang bilang lu jadi sok pahlawan gitu jadinya. Dasar lu anjay katanya kan, anjay katanya, keren banget lu Rifa katanya kan. Nah iyalah, otak gua IQ-nya berapa coba. Gua kalau jadi Tuhan setara kayak lu mungkin udah, apalagi kalau kita satu rumah tangga tuh, gue yang akan dampingin lu buat memanajemen ke dunia gitu kan. Lu CEO dunia nih. Pas lu menciptakan manusia, gue pastiin dulu sama lu rela nggak kalau mereka berbuat salah nanti? Enggak. Ya udah, lu jangan bikin pohon pengetahuan baik buruk, lu jangan ciptain ular ya, karena gue tahu nanti itu berbahaya nih buat keamanan mereka. Tinggal lu aja, lu udah ciptain dia nggak tahu apa-apa, gampang dikibulin, lu ciptain lagi tukang kibul deket dia. Terus ketika dia dikibulin lu marah besar sama dia. Dasar lu. Gua aja cewek kalau salah lu bisa maafin lu loh berkali-kali loh. Lah lu dia salah cuman sekali, lu langsung ngewarisin dosa sama bapak anak moyangnya. Galau lu gitu kan. Pasti dia bilang gini, ya juga ya. Soalnya dulu pernah ada kejadian tuh, kalau nggak salah di perjanjian lama deh, Tuhannya Musa itu dinasehatin sama Musa tuh berubah. Serius. Tadinya tuh gue pengen kalau bahasa kita tuh ya, aku pengen hancurkan tuh, gue pengen hancurin. Jangan, kata si Musanya, jangan kau hancurkan Tuhan. Apakah nggak mau nanti orang Mesir bilang Tuhan mengeluarkan untuk dihancurkan? Ingatlah kepada bapak moyangnya. Diingetin tuh Tuhan tuh kayak seolah tuh Tuhan lupa gitu ya. Si Musanya tuh kayak lebih ingat banget tentang apa yang dijanjiin Tuhan. Langsung Tuhan berubah pikiran tuh. Gue kebayang tuh Musa tuh habis ngomong sama Tuhan langsung kayak James Bond yang jeder jalannya kayak keren banget, pegang rokok tuh, keren banget gue ngenasehatin Tuhan gitu kejadiannya. Makanya gue juga berimajinasi nih, seandainya gue jadi asistennya Tuhannya kalian gitu, gue duduk semeja sama dia, gue cipta apaan bro sekarang? Nyiptain orang. Oke. Gue nanya, lu nyiptain orang aman gak? Aman dong, kan mereka baik. Oke. Yakin lu dia baik? Ya baik dong. Tonton 10 hari kemudian kesel dia sama gue gitu kan. Ngapain lu marah-marah? Itu dasar kurang ajar tuh si orang dibikin malah ngerusak peradaban. Tadi katanya lu baik, dia diciptakan iya, tapi dia ngelanggar, kehasut sama si ular gitu. Lu tahu kalau dia bakalan begitu? Sebenarnya gue tahu sih. Lah ngapain lu nyesel? Ya resiko. Ya sebenarnya gue nggak tahu. Dasar, lu kan Tuhan oh ya gue lupa gue Tuhan. Ini kayak banyolan nanti jadinya Pak. Kayak kebanyolan, kayak apaan sih kayak gini. Aduh, gue udah sibuk dengan drama Cina yang bertele-tele. Dalam hidup gue tuh kayak udah dirusak banget. Dulu sinetron Tersanjung 6, Tersanjung 1 tuh ngerusak peradaban banget teman-teman ya. Dengar baik-baik ya. Gue paling rusak banget ketika nonton emak-emak lagi nonton Tersanjung 1, 2 bertele-tele ceritanya guys. Bertele-tele sampai bertahun-tahun, sampai si pemeran utamanya tuh udah tua bangka itu masih tetap main film tuh. Judulnya Tersanjung, Tersayang, Tersungkur, Termatiin tuh. Tiba-tiba muncullah era-era sinetron-sinetronan, ribet lagi tuh Cinta Fitri 1, 2, 3 sampai 10. Ya Allah, sampai Pak B.J. Habibie nonton itu. Gila, ini ribet banget kehidupan orang gitu ya. Lu bikin keributan sendiri, lu nonton sendiri itu keributan. Dan oke, udah tenang ya, nggak ada lagi tuh dunia YouTube mulai bermunculan. Kayaknya edukasi saintifik di YouTube keren banget nih, kita berkembang. Anjay, diganggu lagi nih drama Cina, CEO nyamar.
CEO nyamar guys. Lu CEO ngapain lu nyamar jadi cleaning service pak? Mendapat afirmasi lu nggak perlu jadi nyamar cleaning service, kita tahu lu pemilik ini gitu loh. Ngapain ribet amat hidup lu kan gitu. Ini gara-gara nama Cina gue sempat bayar 2 kali 25.000, dasar anjay. Emang rese tuh ya pembuat drama Cina yang ngeluarin duit gue 50.000, balikin duit gue, nggak ada efek apa-apa gue nonton itu. Sama nih pak, gue baca Bible, gue lihat Tuhan menyesal menciptakan orang, terus dia turun di abad pertama. Ini serius nih kayak gini gitu. Nah maksudnya ini serius nih. Ini cerita begini nih serius nggak sih gitu loh. Karena ini kalau seserius ini gitu loh, lu jadiin bercandaan bumi anjay gitu. Ribet banget hidup lo gitu, kayak drama banget gitu. Pantesan lama-lama tuh banyak para ateis bermunculan gitu, karena ribet banget hidup percintaan kita aja nggak seribet itu gitu ya. Ya sorry ya, hidup percintaan gue lagi ribet banget sekarang ya. Hidup percintaan gue aja generasi Z kata mereka dong nggak seribet itu. Lu ngatur dunia kok ribet banget, lu Tuhan bukan gitu kan gitu ya. Makanya terkadang tuh kayak jangan samakanlah Tuhan perspektif Islam dengan Tuhan perspektif kekristenan tuh beda banget gitu. Kita tuh Tuhannya nggak bertele-tele gitu loh. Itu pak. Silakan Pak. Saya tanya yang ini penghabisan ya, saya tanya Umi. Kalau Umi bilang Tuhan kami itu datang abad pertama untuk menyelamatkan, lalu sebelumnya bagaimana? Nah dalam Islam bagaimana Umi manusia bisa masuk surga Muhammad datangnya abad ke-6, ke-7? Lah kan Nabi Muhammad bukan satu-satunya nabi. Gimana sih Pak? Inilah Pak, kenapa jangan menyamakan Nabi dengan Tuhan Pak? Beda Pak. Nabi itu sama porsinya semua Pak, membawa kebenaran untuk diajarkan kepada hamba-hamba Tuhan pada zamannya, supaya itu hamba-hamba Tuhan yang dikasih tahu masuk surga. Umatnya Nabi Ibrahim ya ikut Nabi Ibrahim dong. Umatnya Nabi Musa ikut Nabi Musa dong. Umatnya Nabi Isa ikut Nabi Isa dong. Gimana sih Pak gitu aja masa nalarnya ribet banget Pak. Ya, Umi jelaskan Pak, ini beda. Nabi Musa bagaimana manusia bisa selamat di zaman Nabi Musa? Ya ikutin Nabi Musa lah. Apa yang Ya, disampaikan apa Nabi tuh? Musa? Ya, apa yang diajarkan pada waktu itu? Disuruh ngapain waktu itu? Disuruh menyembah kepada Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Nah. Ikuti hukum Torah. Nah itu nabi-nabi Yahudi tuh Umi, bukan nabi-nabi Ya, terus? Arab tuh. Iya karena Tuhan bagaimana? kita nggak rasis Pak. Masalahnya Pak, Nabi Yahudi itu diutus untuk orang Yahudi bukan untuk orang Arab Pak. Sementara Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta, nggak ada gap-gapan Pak. Jadi beda kelas ya. Kalau nabi-nabi kayak Israel gitu, itu diutus untuk Bani Israel doang. Kenapa? Karena Bani Israel ini kok tenggar tengkuknya udah luar biasa Pak. Sama kayak gini Pak, Bapak punya anak, Pak David punya anak. Yang satu namanya adalah si Ishak, yang satu namanya Ismail. Si Ishak ini tuh jahat banget, bebal banget gitu loh. Makanya Bapak kasih dia sampai 10 guru. Nah, guru ke-10 karena Bapak udah muak lihat ini anak nggak berubah-berubah juga karena ada batasan. Akhirnya Bapak berhentikan murid kepada dia karena emang dia udah bebal. Yang penting udah dikasih kesempatan untuk berubah tapi nggak tobat-tobat juga. Maka ada si Ismail ini sekali diutus guru langsung berubah. Berarti nggak perlu lagi Pak guru banyak-banyak di orang ini karena orang ini tuh nurut gitu loh. Nah, itulah perumpamaan Bani Israel dengan Bani Ismail. Bani Ismail tuh biada banget Pak, kelakuannya kayak biawa rata-rata Pak. Itu pun tertulis dalam kitab Anda, tegar tengkuk gitu loh. Makanya nabi-nabi sering diutus kepada mereka. Saking bebalnya mereka, Tuhan tuh sayang juga tetap sama mereka. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang Tuhan, sama kayak Fir'aun Pak. Fir'aun Pak diutus berkali-kali nabi, dikasih tulah berkali-kali supaya tobat, nggak tobat-tobat juga Pak. Akhirnya kan mati Pak. Nggak ada ceritanya Tuhan tuh sampai kau betul-betul bertobat langsung nih. Emang kau siapa? Emang penting hidup kau gitu. Kau yang nggak mau bertobat, Tuhan pula yang berusaha untuk membuat kau tobat. Hei hantu belau, kau suruh Tuhan kerja buat kau, siapa kau kan gitu. Nah, kau yang nggak mau bertobat, kau Tuhan pula yang repot gara-gara kau kan gitu. Dasar kau ya NPD kan gitu. Nah jadi kalau umat Bani Ismail itu Pak cuma dikasih satu nabi aja mereka udah langsung berubah. Terbukti Pak sampai sekarang di Arab Saudi itu mayoritasnya Islam gitu lah dan tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Nah di Yerusalem Pak orang nabi terakhir udah diturunin, udah dianggap Tuhan sama orang Kristen. Tetep aja di Yerusalem itu Kristennya minoritas, Yahudinya malah banyak. Tegar tengkuknya masih banyak. Artinya itu memang sudah terbukti mereka itu tidak ada mau untuk berubah menjadi lebih baik gitu loh. Lalu pikir Tuhan itu unlimited gitu penuh apa tidak memberikan batasan. Ya beri batasan lah, bumi aja dibatasin kok. Bumi emang nggak bakalan mati, hancur Pak. Umur kita semua juga ada batasan.
umur lu itu bukti kalau Allah tuh memberikan kesempatan dengan keterbatasan ada untuk kalian, karena kita ini makhluk terbatas. Nah, tiba-tiba lu sepanjang hidup lu nggak mau tobat, terus Tuhan yang salah. Dasar kau, kata orang Maluku Utara tuh, pemai ngana katanya gitu. Marah orang Maluku Utara nanti Pak. Soalnya kau pula yang kayak Tuhan yang nyodor-nyodorin, tobatlah nak, tobatlah sayang, masuk surga yuk nak, yuk nak, yuk nak, yuk. Kau siapa? Kau yang nggak mau masuk surga, kau pilih neraka, terus Tuhan pula yang berusaha untuk memaksimalkan kau supaya kau masuk surga. Kata orang Maluku Utara nih, pemai ngana katanya, gitu. Nggak gitu Pak, konsep berpikir tentang Tuhan tuh kayak seolah Tuhan tuh kayak dianggap kayak babunya orang gitu loh. Jadi masa-masa Nabi ya cara masuk surganya sesuai Nabi yang datang ya, begitu ya. Sesuai dengan wahyu yang diberikan Pak. Iya. Dan rata-rata dari wahyu kepada Abraham, Musa, Isa dan Nabi Muhammad itu satu benang merah. Apa itu? Tuhannya satu, nggak ada tuh tiga-tiganya Pak. Yang kedua tunduk berapa banyak kepada nabi? Berapa dalam banyak Islam nabi? itu ada 1400 nabi dan lebih dari 1000-an rasul gitu. Tetapi yang wajib kami ketahui karena itu yang dimention dalam Quran itu hanya 25 orang saja. 25. Umi tahu tuh 25 tuh tiap-tiap nabi bagaimana jalan masuk surga itu tahu. Tahu lah Pak, dengan mempercayai bahwa Allah Tuhan satu-satunya, karena para nabi itu ngajarin tauhid Pak. Pokoknya intinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya, itu jalannya Pak. Karena Yesus kan Zaman Musa kan tidak ada Allah, Mbak Umi. Loh, Musa emang Tuhan Allah kita inilah mentang-mentang Tuhan kalian baru muncul di abad pertama, kalian sama-samain dengan Tuhan kami Pak. Tuhan kami itu Pak bukan Tuhan yang baru nongol kemudian baru diakui sebagai Tuhan, enggak Pak. Sebelum kata Allah ada sebagai nama Tuhan, Tuhan itu sudah ada Pak. Ya kan Ya, Tuhan kita namanya baru siapa? nongol. Sorry. Ya namanya Allah dong. Gimana sih? Masa ganti nama? Allah Ya itu nggak kan ada. Pak, ini lucu nih orang Kristen nih ya. Mereka nanya terus kita yang jawab. Pak, dengar baik-baik Pak, bukti keberadaan Allah itu eksis sebagai Tuhan. Buktinya nama ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah. Astagfirullahaladzim. Ini lucu ya teman-teman ya. Dengar baik-baik ya Bapak ya. Pak, Bapak kalau bilang nggak ada wajar karena Bapak Kristen. Gimana Bapak mau punya literasi bernama Allah? Kita Bapak bahasa Yunani Pak. Ya ampun. Ya iya kali bahasa Yunani ada kata Allahnya. Orang nama Tuhan yang bener aja nggak ada dalam kitab perjanjian baru. Gimana sih? Emang ada gitu nama Tuhan dalam kitab perjanjian baru? Nggak ada Pak. Yesus itu nggak pernah nyebutkan nama Tuhan yang benar dalam perjanjian baru. Dia panggilnya pader doang. Bapak kalau itu Tuhannya. Jadi nggak ada ceritanya di perjanjian baru Tuhan itu Yesus itu memperkenalkan nama Tuhan. Tapi dia memperkenalkan entitas dengan sifatnya Tuhan. Itu seperti apa? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Nggak kelihatan dia yang mengutus aku, Yohanes, tidak ada, suaranya belum kalian dengar, bentuknya pun kalian nggak bisa lihat. Esensi Tuhannya itu sudah diperkenalkan Pak sama yang namanya si Yesus ini. Yang pertama, esensi Tuhan itu tidak terhampiri. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan Bapak kayak gini-gini tuh bohong banget, tipu-tipu tuh. Karena yang namanya Tuhan tidak terhampiri. Dan ditegaskan di dalam ayat itu tidak ada yang dapat melihat Tuhan, dapat hidup. Keluaran 33 tuh. Jadi bohong banget kalau ada yang bilang ada yang lihat Tuhan. Dasar kau tepu itu. Karena Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan, dapat mampu hidup gitu. Tiba-tiba giliran orang ketemu Yesus, Yesusnya yang mati. Kan lucu, nggak banget gitu loh. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan kalau dilihat orang, orangnya mati. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan dilihat orang, Tuhannya mati. Ini kayak gimana ya, bertele-tele kayak lebih baik nonton drama Cina gue seumur hidup serius walaupun gue sakit hati gitu ya. Maksudnya tuh kayak apa gitu loh, kok main-main kayak seolah-olah tuh kayak diseriusin yang main-main ini gitu loh. Mendingin yang seriusin yang serius lah gitu loh. Ini kayak gini kok diseriusin gitu loh. Tuhan yang tadinya nggak bisa dilihat tiba-tiba mati, matiin orang kalau dilihat. Tabut dia aja dipegang bisa mati orang. Coba bayangin, bukan dia loh, tabutnya doang tuh. Tabut doang loh. Tiba-tiba giliran barang badannya dipegang orang yang mati, dia yang mati, bukan orang. Jadi ini main-main sih. Udahlah, kita tuh bicara Tuhan, jadi nggak usah main-main lagi lah. Kalau mau main-main mending nonton drama Cina, serius. Lebih ada impact nonton drama Cina, kayak kita tuh terima banget orang yang jahat jadi dihukum tuh keren banget tuh, daripada orang baik masuk surga tuh kayak kurang ajar banget. Gue nggak terima gitu, kayak sakit hati banget. Lu udah jahatin orang, lu udah memperkodok orang, lu nyiksa istri, lu nyiksa anak lu, tiba-tiba lu cuman bilang aku percaya padamu kau masuk surga. Coba bikin sinetron kayak gitu, kalau nggak banyak yang report. Ada cerita gitu ya, bikin drama gitu ya. Yakin lu drama lu jangankan ditonton orang, lu bakalan dilemparin sama tai kotok. Serius, ini kalau produser ya. Karena kalian tahu psikologinya manusia tuh adalah senang dengan hukuman bagi orang-orang jahat.
Lu bikin aja sebuah story gitu ya, ada seorang penjahat perempuan tuh, suaminya udah dipijak-pijak, dihina, dinista, tiba-tiba dia cuma bilang aku berubah, tiba-tiba langsung mendapatkan kebaikan, kemewahan. Lu kalau nggak ngeludahin tuh produser, lu ludahin pasti tuh. Bayangin, ini juga kalau Tuhan begini dibikin rekonstruksi kemanusiaan, dibikin apaan lu? Itu orang udah ngebunuh ribuan orang tahu, tinggal cuman bilang aku percaya padamu, lu terus lu kasih dia surga gitu aja. Gua ini apaan gitu? Lu apaan gitu lu? Serius nggak sih lu gitu? Nggak ada ceritanya Pak. Kita ini secara jiwa kita ini Pak. Makanya banyak orang jadi ateis nih, kalau ada teman-teman ateis di bawah nih. Mereka itu berpikir tuh Tuhan itu nggak fair banget, sedangkan mereka ateis aja. Tuhan menghukum orang jahat aja, mereka tuh kayak apaan lu? Ngapain lu ngapain gitu? Ini apalagi kalau ada Tuhan, lu jahat ya, lu berapa tahun jahat, 1000 tahun, ya udah aman, yang penting lu percaya gua, lu masuk surga. Anjay, enak banget nasib lu gitu. Ini gue mikir nih, lu ngapain coy? Pasti gue gini-giniin tuh Tuhan, lu ngapain gitu? Tuh orang jahat banget 1000 tahun, terus cuman dia percaya sama lu bilang iya gue ampunin gitu, lu masukin dia ke surga lu gitu. Gue mending nonton drama Cina, di drama Cina masih ada hukum karma, di situ masih ada satisfying gue kalau nonton gitu. Gue kalau nonton drama Cina gue satisfying banget, kenapa? Puas. Kenapa? Para penjahat tuh langsung dihukum. Jangan kau dekati aku lagi sayang. Kenapa? Sudah 10 kali ku kasih kau kesempatan. Kasih sekali lagi. Kau telah menembak aku, kau telah menampar aku, kau menyakiti aku. Kau pikir masih ada kesempatan bagimu? Oh no. Tuh drama Cina Pak. Makanya satisfying banget kita nonton. Anjay keren. Akhirnya lu kena hukum kan, mampus lu. Gara-gara lu sih 10 kali lu kasih kesempatan. Ada kita kayak tidur nyenyak kita nonton film itu. Ini ada kisah di real kita. Orang udah berbuat kurang ajar selama 10 tahun, 30 tahun, terus tiba-tiba dia pengen masuk surga tanpa perlu bertanggung jawab, cuma bilang gua percaya. Pak, itu bikin berontak jiwa-jiwa satisfying kita gitu loh. Berontak Pak, emosi Pak. Saya tuh rasanya tuh pengen ngancurin satu negara Pak. Saya kalau ketemu sama kejadian begini Pak, saya tuh berubah jadi Hulk rasanya. Wah, gua hancurin ini negara, dasar rusak ini. Sakit hati Pak. Kita sebagai orang-orang nggak pernah berbuat sejahat lu, tuh kita tuh sakit hati banget tau nggak sih lu? Gua nggak pernah jualan alat vital gua. Lu jualan dari usia lu udah 12 tahun sampai lu siang sekarang 40, lu jualan itu mulu, menikmati uang dari situ, lu bikin orang lain sakit kulit, lu bikin rumah tangga orang berantem, lu tiba-tiba lu cuma bilang gua percaya lu masuk surga, lu lebih dulu daripada gua masuk surga. Gua giles Tuhan lu gitu, saking sakit hatinya kita gitu. Gua sampai ini ngerawat alat vital gua jaga-jaga nih, mulut gua jaga, gue kunci rumah biar gue nggak ngerusakin orang. Tiba-tiba lu cuman modal bilang gue percaya terus masuk surga dan gue kagak. Sini Tuhan lu, bawa sini Tuhan lu, sini gue mau ngomong sama dia. Ayo meeting. Maksud lu apa sih gitu ujung-ujungnya? Mau lu apa bang? Mau lu apa? Lu pengen gue bersundal? Nih sundal nih sekarang nih gitu nanti. Kenapa? Ini tuh kayak enggak banget gitu loh, secara mentality itu merusak mental kita yang nggak sebiadab itu. Dan ini kayak bantuin lu yang biadab supaya terlegitimasi kebiadaban lu tuh legal gitu apa itu gitu loh Pak David. Jadi makanya ini kalau bicara ke para ateis nih Pak, habis Pak dibully Pak, Bapak serius. Kalau kita ceritain kepada para ateis nih dibully Pak, bukan cuman ini Tuhannya dibully. Apa namanya? Namanya apa? Dasar gitu. Gitu Pak David ya. Jadi mohon maaf, aku tuh lagi nggak ngerosting. Sorry kalau dibilang ngerosting kayaknya iya, tapi aku tuh lagi nggak ngerendahin satu agama. Tapi cuman ngajak kalian berpikir, ngajak kalian untuk jujur, ngajak kalian untuk sadar apakah ini benar, apakah ini nggak benar. Seperti itu ya Pak. Bapak David oke. Pak David are you okay? Are you okay Pak David? Are you okay?
Pak David, are you okay? I'm so sorry if I do something wrong with you. I'm so sorry, sir. Are you okay, sir? Aduh, aku nggak enak banget sama Pak David. Pak, gimana Pak? Bapak aman? Aduh ya ampun, aku merasa bersalah tau gak sih. Mungkin aku saking semangatnya ya gara-gara nonton drama Cina guys. Ini tuh berhari-hari ini aku nonton drama Cina kayak satisfying banget gitu. Penjahatnya dihukum gitu, yang baiknya tuh dapat kebahagiaan gitu. Kayak seneng banget loh, gue pengen dapat kayak lu, kayak abang-abang ganteng kayak gini. CEO nyamar kapan gitu. Ada nggak yang tolong dong yang di bawah CEO nyamar, lamar aku dong ya, tolonglah aku paksa nih kalian, lamar aku dong, CEO nyamar, tolonglah. Aku juga makannya nggak banyak, tenang aja, boleh poligami kalau sama aku, serius. Ayolah, yuk, ada yang mau nggak sama aku? Ayo buruan, mahar nggak usah banyak yuk. Tapi CEO nyamar ya, ada, yuk, ayo buru-buru, ayo buruan. Aku nggak usah lama-lama, umur udah 39 nih, ntar lagi 40 ya. Kalau 41, 42 nggak bisa punya anak lagi. Ayo. Kok ganjen? Yang ganjen itu adalah orang yang sengaja menelanjangi dirinya untuk dilihatin orang, tuh baru ganjen, gatel gitu. Kalau ini mah ngajakin orang nikah, ngajakin orang untuk beramal soleh. Pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Kenapa gua salah? Kecuali gua, bang, itu baru ganjen, gatal. Ini mah ngajak nikah itu ibadah coy. Kecuali lu kali nikah bukan ibadah tapi kebiadaban mungkin, makanya lu pikir nggak ada pernikahan di surga gitu, karena itu sebuah kebiadaban. Ya anjay banget ya. Ada gitu orang mikir gitu, perhubungan seksual suami istri itu dianggap sebuah kebiadaban gitu ya. Berarti lu lahir dari kebiadaban dong gitu kan. Ini bahaya banget gini-gini ya. Ngeri juga ya. Ada nggak sih orang berpikir begini gitu? Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun banget yang tadi itu ya. Kayak kalau itu emang terjadi, emang itu ada tuh kayak apa gitu, kok bisa begitu, kok bisa seperti itu gitu loh. Apa nggak, aduh, gue udah. Thank you sayang, lu lihat nih orang berdakwah tiap pagi makanan dianterin. Makasih sayang, I love you, adik aku cantik. Kak minta air minum deh. Bilah. Itu tuh bener tuh, Allah menjanjikan apa? Allah menjanjikan kemudahan ketika kita mengejar Allah dan berdakwah. Karena bahkan makanan aja tuh datang sendiri ke kita. Jadi kayak gua nih, kayak pendawa ala gua nih ya, memang hidup kita tuh nggak kaya raya ya, tapi kita tuh cukupin sama Allah gitu. Orang nasi aja didatangin ke kita tanpa kita order. Nah itulah aneh kan kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ya. Bahkan sempat kemarin dia di Ternate tuh ya sama Kak Ina bakalan disuapin aku lagi tuh, sampai masuk ke dalam mulut aku tuh, nih disuapin ya gitu. Karena Allah menjanjikan itu, kalau misalnya kita itu betul-betul hanya khusus untuk Allah, dedikasi waktu kita, alam semesta ini menjadi sahabat kita. Bayang nggak sih ada nasi melayang-layang di sini, terbang sendiri, jor nah Rifa, nggak perlu Tuhan turun ke bumi ngantarin nasi buat gue untuk menyelamatkan gue dari kelaparan. Nggak perlu, nggak banget Tuhan kayak gitu. Apaan lu gitu kan? Gue Tuhan kali enak aja. Dasar kamu manja kali, kok aku harus turun ngantarin. Kau pikir aku tukang go ride tukang ngantar makanan gitu, kurir gitu, ngantar makanan gitu? Enggak ya, enggak. Nah bahkan didatangkan langsung alam semesta ini yang adalah Allah perintahkan kepada mereka, digerakkan hati para orang-orang soleh ini untuk ngantarin Bunda Gembala nasi pagi-pagi ini. Subhanallah, alhamdulillah. Padahal toh enggak, bukan apa-apa ya. Nih gue bukan orang kaya, tapi mohon maaf nih, sarapannya roti gandum, alpukat, ini lagi. Gimana nggak gemoy sama cantik, sehat. Masya Allah, ini bukan kesombongan ya, tapi ini menunjukkan kepada kalian, kita Tuhannya cuma satu, tapi bahagianya udah kayak gini gitu loh. Bayangin loh, ngapain punya Tuhan harus 3 kalau seandainya kehidupannya tuh biasa aja. Mending kayak kita nih, Tuhannya cuma satu-satunya tapi kebahagiaannya tuh maksimal gitu loh, ke hati-hati, ke dalam ubun-ubun gitu loh. Jadi gitu, ini pilihan sih ya. Nggak apa-apa sih kalau kalian merasa punya Tuhan 3 itu lebih aman. Kalau gua mah Tuhan satu aja udah aman, merasa udah kayak aman hidup gue gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.